Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada kehebohan yang ditimbulkan oleh Irfan Hakim, sebenarnya bukan kehebohan. Karena ini sudah saya curigai sih, bahwa awak-awak Indosiar, ini semua pengisi acara dan sebagainya, ini kayaknya memang sudah tahu, tapi disumpah untuk nggak boleh memberitahukan dan membocorkan tentang apapun yang terjadi antara Rizky Bilar dan Lesti. Dilihat dari channel barunya A. Irfan, ini The Hakim Story, kalian harus subscribe karena ini channel barunya dan pasti akan banyak rahasia-rahasia yang akan dibongkar di situ. Nah, ini akhirnya dia mengunggah sebuah video call. Jadi adegan video call antara Irfan Hakim, Mae Soimah, Lesti, dan Rizky Bilar. Yang terjadi, ini sudah lama banget, 1 Oktober 2020. Dan di situ terjadi banyak hal yang dibongkar, yang rupanya sebelum terjadinya semua ini, hingga akhirnya adanya satu pengumuman lamaran yang rencananya akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Juni nanti 2021 ini, ternyata itu kita langsung lihat menggunakan kartu saja. Tapi ini semua sebenarnya didasari dari pertanyaan yang sebenarnya muncul di ini endingnya ya. Endingnya dari video itu adalah si Soimah ini nanya ke Rizky Bilar, lu sebenarnya sayang sama Lesti itu tuh beneran apa peres sih? Nah, peres itu bisa artinya pengaturan, bisa artinya juga settingan, atau intinya ya gimmick lah seperti itu. Walaupun itu nggak dijawab, tapi sebenarnya jawabannya itu ada di konten-konten yang sebelumnya tadi. Kita langsung lihat, dan kalau kalian misalkan ya mendengarkan terus pengen tahu poinnya apa atau pengen bahas di sini bareng sama Leslar yang lainnya, oke, ini langsung saya ambilkan kartunya, dan bener nggak sih yang terjadi itu memang seperti itu? Oke. Yang akhirnya dilihat di sini, ternyata semua keindahan, semua kesepakatan, dan apapun di antara mereka ini terjadi jauh hari sebelumnya. Waktu video ini dibuat tanggal 1 Oktober 2020, mereka tuh sudah pacaran. Saat kita semua masih sibuk menanyakan ini itu dan sebagainya, itu kayaknya kartu saya sudah mulai masuk ke yang ini kayaknya bukan settingan deh. Karena yang di awal saya merasakan ya awalnya semua itu settingan dari awak media. Itu kan yang saya katakan di tahun lalu, bahwa semuanya ini memang dibuat. Bahkan kalau boleh saya bilang, acara pengumuman lamarannya itu dibuat seperti itu, ya ini ada settingannya juga. Disetting seperti sebuah pengumuman, ada scrollnya dan sebagainya. Padahal kan ya itu sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, di sini saya lihat bahwa akhirnya saya mungkin nanti kita lihat ya, saya di Oktober tuh ngomong apa, tapi harusnya sudah cocok bahwa mereka ini ternyata sudah pacaran. Dan kalau boleh ditelisik lagi, mereka bilang kalau ternyata ya mereka sudah 2 bulan itu dekat. Jadi artinya kalau Oktober, kita mundur ke September, kita mundur ke Agustus. Artinya mereka itu mulai dekat mulai bulan Agustus hingga September. Ketemu awal Juli nih, ini kan masih nih, mereka sad boy and sad girl. Terus akhirnya semua orang pada kesuat-suat sama mereka berdua ini. Nah, kayaknya ya Agustus September ini terjadinya yang namanya pacaran ini tadi. Nah, kira-kira itu semua terjadi seperti apa? Ini akan dibongkar tuntas dari kronologis berikut ini. Tapi yang saya lihat dari obrolan mereka adalah selain ini sudah terjadi lama, yang artinya ini Agustus September itu sudah ada sebuah pertanyaan yang ini membuat semuanya ini pause atau diem seberapa saat. Dan pertanyaan ini kayaknya kalau bukan Mae Soimah yang memang terkenal bermulut tajam sekali, itu berani mengatakan pertanyaan yang sebenarnya semua orang juga ingin menanyakan. Bilang, lu nggak malu pacaran sama penyanyi dangdut? Nah, kira-kira kalau suara saya lebih mirip Lucinta Luna ya. Nah, tapi intinya dia nanya seperti itu. Dia nanya apakah Rizky Bilar ini malu pacaran sama penyanyi dangdut. Si AA bilang kalau ya penyanyi dangdut kan image-nya norak. Misalkan kayak dia mengumpamakan Boyan kan penyanyi dangdut juga. Ya saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi ya maksudnya di sini adalah mungkin Rizky Bilar ini kan terahnya kan terah sinetron. Kalau si Lesti ini memang dari awal pencarian bakat kan nyanyinya dangdut. Nah, mungkin dangdut diidentikan dengan musik untuk semua kalangan, dan kalangan Indonesia kebanyakan menengah ke bawah. Mungkin ini yang dianggap sebagai sebuah pertanyaan. Dan akhirnya ini jadi sebuah pertanyaan yang ya dijawab dengan Bilar.
dengan semua ketegasan dan logikanya bahwa kenapa malu? Karena meskipun penyanyi dangdut, mungkin itu yang maksudnya, Lesti ini berprestasi, Lesti ini punya talenta dengan banyak penghargaan. Nah ini jawaban yang kalau menurut saya ya make sense. Karena ya kalau Lesti cuma penyanyi dangdut biasa ya tentu saja dia nggak akan mau. Saya mikirnya seperti itu. Tapi ya dua orang ini memang dua orang yang berprestasi. Dan kita akan lihat lagi bahwa tidak hanya itu. Dan dia katakan bahwa yang paling penting dari ini semua adalah entah kenapa, seperti terjadi di luar kebiasaan, tiba-tiba Bilar itu merasa nyaman dengan Lesti. Ini kata-kata yang paling penting. Jadi kenyamanan yang membuat mereka ini akhirnya jatuh cinta. Dan nyaman ini muncul karena perlakuan Lesti. Dan karena mereka ini selama 2 bulan berturut-turut hingga Oktober itu tadi, mereka ketemu on daily basis, setiap hari ketemu. Dan saat mereka ini ketemu, si Lesti ini kayak melayani Bilar. Melayani dalam artian bukan kayak asisten rumah tangga melayani bosnya tempat kerja ya, tapi lebih ke kalau diceritakan di situ minumannya habis, diambilkan minuman, makanan kalau mau makan disuapin dan sebagainya. Ini kan ya kalau saya bilang cowok siapapun juga digituin pasti akan jatuh cinta. Ngerti nggak sih? Ini kenyamanan. Karena laki-laki itu pada dasarnya kekanak-kanakan, jadi dia akan pengen tetap dilayani oleh ibunya. Dan saat figur keibuan ini ada juga di di wanita yang dicintainya, ya kenapa kacang? Why not? Kalau saya pikir ini yang terjadi. Dan yang keempat, ini yang menarik lagi adalah kita lihat kartunya, cocok atau tidak. Nah, meskipun ada banyak komentar orang, dan saya pun juga pernah mengatakan di awal ya, terus sampai kemudian saya katakan ini kalau dari gerak-geriknya, dan Irfan Hakimku mengatakan, wah kalau sampai nggak pacaran ini mah keterlaluan gitu. Dan saya bilang itu pacaran, tapi sebenarnya Rizky Bilar pun juga nggak peduli dan nggak ambil pusing atas pendapat orang lain. Yang penting dia merasa nyaman, ya udah dunia milik mereka berdua, yang lainnya ngontrak. Jadi yang akhirnya terjadi adalah Rizky Bilar mengutamakan kenyamanan itu di luar semua asumsi orang-orang. Asumsi apa nanti akan ada kartunya, tapi yang pasti di sini yang dilihat adalah Rizky Bilar ini menerima Lesti, dan dengan kenyamanan yang ada akhirnya Rizky Bilar menetapkan hatinya, ya sudah mereka jalan dan berpacaran. Tapi mungkin saat itu belum menuju ke lamaran atau pernikahan, tapi kenyamanan ini cukup untuk membuat Bilar berkomitmen kalau mereka pacaran. Karena setelah itu akhirnya tuh pokoknya pembicaraannya tidak selesai. Besoknya mereka ketemu dan Irfan Hakim nanya, jadi lu tuh udah pacaran belum sih? Sebenarnya udah jadian sih, tapi jangan bilang siapa-siapa. Nah ini dia. Dia melihat sosok keibuan yang ada dalam Lesti. Dan karena Lesti ini ya itu tadilah melayani, ngeladenin, bener-bener. Dan waktu ditanya juga apakah Lesti melakukan itu karena perasaan cinta, ternyata enggak, karena Lesti memperlakukan itu ke semua orang. Tapi itu adalah jawaban yang tepat, karena artinya ya Rizky Bilar menemukan sosok yang dicari, dan itu nggak dibuat-buat karena dia mencintai Lesti. Artinya dia akan mendapatkan itu seumur hidupnya. Dan sebentar lagi pelayanan itu akan dia dapatkan sampai dia mati. Karena yang kalau saya lihat juga yang mereka akan baik-baik aja. Jadi kalau misalkan ada rekan saya yang sesama penerawang bilang ada orang ketiga, mungkin dengan alasan yang lain. Tapi kalau saya lihat orang ketiga itu saat ini nggak ada. Dan lebih karena ya, Rizky Bilar ini sudah nyaman, ya artinya ini semua akan dijalani dengan apa adanya, dan menuju ke sampai akhir hayat juga kayaknya akan bareng sama Lesti. Dan kita akan lihat lagi bahwa sebenarnya yang membuat di sini tuh Lesti akhirnya memutuskan untuk menerima setelah banyak pertimbangan, itu adalah pola pikir yang sudah dewasa. Nah, Mae di sini mancing-mancing dengan ngomong kalau sama yang sebelumnya perbedaannya apa, dan memang akhirnya dia jawab ya ini lebih dewasa karena memang secara usia juga lebih dewasa. Tapi ya ini kayak memang sudah pas aja, sudah jodohnya ketemu dalam kondisi yang seperti sekarang. Kalau ketemunya lebih awal mungkin akan berbeda juga. Tapi ini kayaknya memang ya itu tadilah, kalau kata Memes Parameswari saat saya interview dia di sini, ini adalah match made in heaven. Sudah kayaknya udah titah Tuhan mereka ini harus ketemu, dan apapun tidak akan bisa memisahkan mereka berdua. Nah, kalau kalian kayak gimana kira-kira? Hubungan kalian sama pacar seperti itu juga atau enggak? Yang enggak, oke, kalau yang udah iya silahkan happy. Kalau yang enggak, coba telepon saya, yuk saya bukain kartu. Siapa tahu saya bisa tahu kalian semua ini cocok atau enggak. Nah, kalau kita lihat lagi di sini bahwa dari awal itu kenapa sih kok saya sempat juga mempertanyakan dan sebagainya? Karena Soimah pun itu juga mempertanyakan. Irfan Hakim pun mempertanyakan bahwa semua orang saat melihat Lesti terus kemudian dipasangkan dengan Bilar, orang langsung berpikir bahwa emang ini tipenya Bilar. Nah,
Tapi nggak ada dong pertanyaan yang, emang Bilar itu tipenya Lesti? Kayaknya Bilar tipe semua cewek deh. Tapi saat Lesti, ini kan beda. Karena kalau kita lihat, misalkan nih, Rizky Bilar sama Lesti sama-sama pemain sinetron. Kalaupun dibikinin sinetron, ini kayak nggak akan dipasangin gitu loh. Rizky Bilar ini akan dipasanginnya ya sama dengan Natasha Wilona, atau sama Amanda Manopo, atau ngerti ya maksud saya? Nah, ini di luar dugaan juga ditanyakan oleh Soimah. Lah, dia kan bukan tipe lu, dan Bilar juga mengakui Lesti ini bukan tipe saya, tapi entah kenapa itu nyaman. Nah, kalau seperti ini, artinya kartu seperti ini tuh menunjukkan kalau kita itu bisa fokus kepada apapun yang kita inginkan dan melihat ke titik mana yang kita mau. Kalau ternyata ini kita mau fokus ke positif, ya pikirkan positif. Mau yang negatif, ya semuanya akan jadi negatif. Dan artinya apa? Buat kalian semua cewek-cewek yang merasa kalau, aduh aku nggak tinggi, aku nggak putih, aku nggak semampai dan kayak artis-artis sinetron. Jangan khawatir. Yang penting kalian berprestasi, kalian cantik menunjukkan kecantikan dari dalam diri. Ya Lesti sih cantik ya, apalagi manis dengan gingsulnya itu tadi. Tetapi kalian pasti memiliki kecantikan kalian sendiri. So, jangan terus berpikir kayak, ya sudahlah, saya dapatnya yang cowok biasa-biasa aja. Saya dapat cowok seperti ini yang nggak punya pekerjaan kan karena saya juga. Bukan, kalian berhak untuk mendapatkan pria yang terbaik. Jadi carilah, kalau seandainya ada orang yang bilang kayak, kamu gadis biasa, kamu dapatnya sama cowok yang akan biasa-biasa aja. Ya nggak apa-apa lah, aku nggak punya pekerjaan. Kamu toh kan juga dengan pekerjaan, mereka biasanya akan menuduh kalian semua kayak pekerjaan kalian meremehkan dengan itu semua. Jangan. Carilah cowok setinggi langit. Intinya itu tadi. Karena ya itu tadi, kalau boleh saya bilang sih, semua itu berhak dan kecantikan itu ada dalam diri untuk membuat pasangan kalian senyaman mungkin. Dan saat itu sudah nyaman, cinta pasti akan datang. Nah, ini yang saya lihat. Dan kalau kita lihat lagi, ini diiyakan juga oleh Rizky Bilar. Orang akan nanya kemudian, sebenarnya Rizky Bilar ini serius atau enggak? Jangan-jangan ini semua cuman mau gara-gara ratingnya tinggi dan konten. Nah, Rizky Bilar menjawab lagi di sini. Jadi kayaknya di konten ini tuh semua terbuka, semua terjawab. Rizky Bilar bilang, tandanya kalau saya ini sudah serius sama cewek, saya tuh manja sama dia. Dan ini terlihat banget. Dan ini cocok dengan kata-kata orang-orang yang di balik layar. Melihat saat mereka ini di ruang ganti, dan saat mereka ini belum masuk ke panggung, kamera belum ada, ini tuh gelendotan dan nyamannya itu bener-bener manjanya itu keterlaluan. Rizky Bilar ini bahkan si Irfan Hakim sampai bilang, lu disuapin kayak orang lumpuh aja. Nah, ini memang terjadi. Sehingga kalau boleh dipastikan di sini saat Mae bertanya, lu serius atau enggak? Ini tadi jawaban Rizky Bilar. Dan keseriusannya tentu saja ditunjukkan dengan berniat untuk meminang dan melamar pada tanggal 13 Juni 2021 nanti. Kita akan lihat lagi bahwa dari ini semua ternyata sebenarnya satu. Apapun itu tadi kita lihat, Rizky Bilar ini kayak datang dari dunia yang berbeda. Lesti juga datang dari dunia yang berbeda. Dan kalau saya lihat kan, ya kalau Lesti sama Rizky DA cocok karena sama-sama background penyanyi dangdut dan sebagainya. Ini tuh dari dunia sinetron, dari dunia dangdut, mereka akhirnya bareng dan bersama. Ini kayak telenovela dan drama-drama yang ada itu kan terkenal karena menunjukkan bahwa cinta itu memupus perbedaan dan akhirnya menyatukan dua pribadi yang walaupun mereka berbeda tapi mereka menemukan kenyamanan dan cinta untuk bersatu bersama-sama selama-lamanya. Dan kartu ini menunjukkan itu. Maka dari ini tadi untuk kalian semua yang berbeda semuanya, itu menunjukkan bahwa siapa tahu dari situ malah ada sesuatu yang menjadi alasan untuk kalian tetap bersama. Tapi kalau ternyata ini semua harus ada sesuatu pengganggu atau apa, jangan khawatir, nomornya masih di sini, telepon saya. Kalaupun ternyata video ini sudah lewat berapa tahun ke depan, saya masih akan tetap bisa menerima kalian. Silahkan tanyakan dan saya akan bukakan kartu. Siapa tahu kalian bisa langsung menyusul dan mengumumkan tanggal pertunangan atau lamaran atau semoga pernikahan kalian. Nah, saya lihat semuanya ini akan baik-baik saja. Ada di konten saya yang lain yang membahas tentang dari hari ini hingga pertunangan akan seperti apa. Dan semoga ini akan terus baik-baik seperti ini. Dan saya setuju dengan kalian semua. Kalau ternyata ini positif, kita aminkan. Kalau ternyata ada sesuatu yang kurang baik, ya doakan kalau ramalan saya meleset dan salah. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa dan salam.